seorang pria yang membuat kekacauan di klinik Hoson. Klinik tersebut akhirnya menuntut atas kerugian. Di sisi lain, Hyomin memutuskan untuk memberitahu pasangannya sesuatu tepat saat ia melamarnya. Hyomin tampak tidak nyaman karena Sung Chan memanfaatkannya sebagai trofi. Dan alih-alih mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman, Sung Chan langsung mengatakan bahwa Hyomin seharusnya tidak keberatan jika Sung Chan membahas latar belakang orang tua, karena itu sudah menjadi bagian dari paket ketika seseorang menyukai seseorang dan diwariskan kepada anak-anak. Ternyata, Hyomin memiliki saudara kembar bernama Hyoju yang memiliki gangguan pendengaran turunan. Semasa kecil, Hyoju dikirim untuk tinggal bersama bibi dan paman Hyomin karena mereka tidak memiliki anak sendiri dan juga memiliki gangguan pendengaran. Bagi orang tua Hyomin, lebih masuk akal bagi gadis yang tuli itu untuk tinggal bersama orang tua yang tuli. Itulah sebabnya mereka mengirimnya pergi. Tentu saja, ketika Sung Chan mendengar cerita ini, ia memutuskan untuk meninggalkan Hyomin tidak sesempurna yang dipikirkannya. Dalam kasus Pak Ki-bom, ia sangat marah kepada klinik fertilitas karena mereka kehilangan spermanya. Dalam keadaan normal, hal ini tidak berarti apa-apa karena prosesnya bisa saja diulang. Namun, dalam kasus ini, spermanya hilang selamanya karena ia kini mandul. Alasan utama ia melanjutkan prosedur ini adalah karena ia dan istrinya sangat menginginkan anak. Istrinya menderita luka bakar setelah kecelakaan mobil yang meninggalkan bekas luka di wajahnya. Namun, ketika ia melihat keponakannya, ia mulai berubah dan sedikit pulih karena ia mulai berpikir bahwa ia juga bisa memiliki bayi yang mirip dengannya. Namun yang memperburuk keadaan, Park Ki-bom mengetahui bahwa ia menderita kanker dan perlu dioperasi yang bisa membuatnya mandul. Park Ki-bom memilih klinik terbaik untuk donasi sperma, mengharapkan perawatan terbaik, tetapi sebaliknya, klinik tersebut bahkan tidak mau meminta maaf kepadanya, apalagi memberikan kompensasi. Hyomin berhasil membuat terobosan dan kemudian kasus tersebut diajukan ke pengadilan, di mana diperjelas bahwa Park Ki-bom diperlakukan dengan buruk oleh klinik dan merupakan orang yang berhak mendapatkan kompensasi bukan sebaliknya. Akhirnya, Sokun meminta kompensasi sebesar 100 juta won, dan tim lainnya, yaitu Sung Chan, setuju asalkan mereka tidak memberitakannya lagi. Namun meskipun melakukan pekerjaan yang luar biasa, tidak ada seorang pun di firma yang menyukai Sokun, karena ia bukan pembuat hujan atau orang yang mendatangkan klien besar. Lagi pula, ia ahli dalam pekerjaannya dan tidak pernah bermalas-malasan. Namun sepertinya, seniornya, Nayeon, dikeluarkan dari firma karena situasi serupa. Sokun mendapatkan Hyomin melamun di dapur karena sudah memergoki Sung Chan karena berkencar buta dengan orang lain tanpa sekapatah kata apapun. Sung Chan tidak pernah memutuskan hubungan dengannya atau bereaksi terhadap ucapannya. Sokun dan Hyomin berbincang tentang kasus Park Ki-bom dan betapa kerennya ia karena begitu gigih mendukung istrinya. Tak diragukan lagi, Sokun menghibur Hyomin. Sebelum meninggalkannya, Sokun mengatakan bahwa Hyomin telah melakukan pekerjaan yang baik dalam kasus Park Ki-bom.